Naldi. Hadir Pak. Amira. Hadir Pak. Arli. Hadir Pak. Rifka. Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik miliknya Allah. Nah, Allah. Jadi kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, dalam hal ini ya, Asmaul Husna itu ada 99. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus tahu tentang nama-namanya. Nah, nama-namanya Asmaul Husna dan nama-namanya Allah ya. Nah, ya. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan yang umat Islam. Hanya kita. Jadi kita harus tahu nama-nama yang bagus miliknya Allah. Dan hal ini, pada hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Asmaul Husna 4. Apa saja? Al-Mumin. Ya. Terus yang kedua, Al-Hayyu. Apa? Al-Hayyu. Ketiga, Al-Qayyum. Keempat, Al-Ahad. Ya. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, keempat Al-Ahad. Nah, Al-Mumit itu adalah yang maha mematikan. Segala yang di alam semesta ini, baik manusia, tumbuhan, hewan, semuanya mati itu adalah kehendaknya Allah. Kalau misalkan ada yang dibunuh Pak Guru, itu sudah kehendaknya Allah ya. Semuanya. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, kita dengarkan video berikut ini. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar? Simak baik-baik, nanti Pak Guru kasih pertanyaan. Semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak videonya baik-baik ya. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu dari penjuru dunia, gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Iklan. Yang pertama adalah Al-Mumin. Kita baca bersama-sama. Bersama-sama. Al-Mumin. Al-Mumin Adalah yang sama ya mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Tentang Al-Mumit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat berkelahi dan menyakiti orang lain. Nah, aku bertanya, tadi apa perintahnya yang harus kita jalankan sebagai umat Islam tadi apa saja? Rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar. Nah, bagus. Apa yang dilarang sama Allah? Mencuri sama berkelahi. Nah, bagus.
lain. Hayyu. Al-Hayyu. Sama-sama. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Matikan dulu. Melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Al-Hayyu. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Al-Hayyu ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberi hidup makhluknya termasuk rezeki di dalamnya. Hidup atau mati seseorang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit atau kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tapi tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang maha hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama. Ayo, sama-sama. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya serta mengurus seluruh makhluknya sendirian. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah yang maha berdiri atau mandiri memberikan pendidikan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti, apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Kemudian nantinya jika sudah dewasa, hidup kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, mendapatkan uang sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Istilahnya, kita harus bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri,
Jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Kita baca bersama-sama. Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya adalah yang Maha Esa. Artinya kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Itu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sekutu atau yang berhak disembah selain Dia. Kemudian kita harus menjauhi sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan kepada makhluk ciptaannya seperti jin, pohon, patung berhala, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa, Ya Allah, Ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu ya Rabbal Alamin. Nah, itulah adik-adik video tentang. Oke, bisa paham ya? Nah, kita hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna, tentang Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sama Al-Ahad. Nah, sebentar saya kasih pertanyaan. Ya, Pak Guru mau kasih pertanyaan sebentar. Ya, itu. Kalian lihat ini gambarnya apa? Orangnya mengangkat jenazah. Nah, ini. Berarti Al-Mumit itu yang dimiliki Allah adalah yang Maha mematikan segala sesuatu yang meninggal itu pasti mati. Sesuatu ya. Segala sesuatu yang hidup ini yang bernyawa itu pasti mati. Gitu. Dari manusianya, dari hewannya, tumbuhannya, ya semuanya pasti mati. Terus yang kedua adalah Al-Hayyu, yang Maha hidup. Allah yang memberikan kehidupan. Dialah Allah yang hidup kekal selamanya. Allah tidak mati. Ya, Dialah Allah yang Maha hidup, yang menghidupkan semuanya. Nah, tanaman, nah ini contohnya Al-Hayyu, lihat padi menguning, padi yang harusnya yang dulunya hijau kuning bisa dipanen dan terjadi beras. Itulah Allah yang memberikan kehidupan. Terus yang ketiga adalah Al-Qayyum. Artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan pertolongan makhluk lain untuk berdiri sendiri. Tidak. Allah itu berdiri sendiri, tidak pernah meminta bantuan kepada makhluk lain. Ya. Terus yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Yaitu Allah itu satu. Tidak ada sekutu baginya, ya. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada temannya. Allah itu satu. Ahad. Makanya dalam surah Al-Ikhlas tadi dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Seperti itu. Paham ya? Jadi jangan pernah kita melakukan syirik. Syiriknya apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita takutnya kita menyembah pohon yang tua, menyembah patung, menyembah jin, itu tidak boleh, ya. Karena semuanya itu yang diciptakan adalah Allah. Oke. Nah, mungkin dari sini dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada,
saya minta kalian mengerjakan contoh kehidupan sehari-hari dari Al-Mumit. Nah, tulis di bukunya kalian contoh dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Ayo. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Mumit contohnya ya, yang mematikan. Nah, itu contohnya apa? Silakan kalian kasih contoh. Nah, harus berpikir ya. Al-Mumit yang mematikan. Al-Hayyu yang maha hidup. Nah, silakan dikerja. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari dari Al-Mumit yang pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah kalian jauh. Silakan. Ayo Misna. Bingung? Kelas 5 bingung? Sudah kelas 5 jangan tidak boleh bingung. Hafka? Hafka sudah dapat 1. Dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kamu baca, yang kamu kerjakan, tulis. Mana? Baca. Hasil kerjamu, hasil yang dikerja. Tumbuhan mati, hewan mati. Nah, yang lain? Ayo Ki. Ayo Bisma. Ayo, apa lagi? Oke, saya ulangi lagi. Contoh Al-Mumit. Ayo. Rajin sholat. Rajin sholat. Baca buku. Nah. Rajin belajar. Hmm. Rajin baca Al-Quran. Kalau- Setiap yang berjiwa akan mati. Setia baca. Contohnya Manusia manusia yang akan manusia, hewan, tumbuhan itu pasti mati. Nah, terus yang kedua Al-Hayyu. selalu menjaga kebersihan. Nah, selalu menjaga kebersihan. Kenapa? Allah itu kan maha hidup. Jadi semuanya kita harus jaga baik-baik ya. Kalau kita menanam tanaman, kalau kita tidak jaga, dia akan mati. Kalau ingin hidup, ya kita sirami, kita jaga baik-baik. Nah, contohnya apa lagi, Krisna? Contohnya, yang Krisna. Yang maha hidup, contohnya. Manusia. Yang keras. Manusia. Nah, Manusia. manusia kenapa? Manusia maha hidup. Rifka? Orang yang sakit akan disembuhkan Allah. Iya, bagus. Orang yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Itu jawaban yang pas. Iya, bukan manusia maha hidup. Yang maha hidup itu Allah. Yang menciptakan kehidupan itu Allah, bukan manusia. Misna. Nanti kalau manusia berarti yang menciptakan manusia siapa? Allah atau Bapak? Allah. Kenapa orang manusia yang menciptakannya? Jadi dia menciptakan manusia itu adalah Allah. Bagus, Rifka. Yang lain?
Al-Qayyum Al-Ahad. Jumlahnya Asmaul Husna itu adalah 90. Bagus, 99. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu paham tentang Asmaul Husna.